Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu kita akan membahas konsep dasar teknologi dan teknologi informasi. Sini ada pengertian teknologi. Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Sini ada teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan atau kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Sini ada pengertian teknologi informasi. Berikut salah satu definisi information teknologi yang diambil dari Information Technology Training Package ICA 99. Bahwa industri teknologi teknologi informasi didefinisikan sebagai pengembangan teknologi dan aplikasi dari komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, pengolahan data, dan informasi, termasuk di dalamnya pengembangan hardware dan software yang berhubungan dengan komputer. Nah, di sini ada beberapa pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian teknologi informasi menurut Ahmad Fauzi, teknik informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang berikutnya, pengertian teknologi informasi menurut Haq dan Ken, seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang berikutnya, pengertian teknologi informasi menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pemroses dan penyimpanan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang berikutnya ada pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sini ada beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam berbagai bidang untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Di sini ada 6 bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis, pemerintahan, dan perusahaan. Di sini yang pertama ada bidang pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Makalah teknologi informasi, komunikasi sering dijumpai, komunikasi teknologi audio dan data, video dan data, audio dan video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemungkinan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau yang biasa disebut dengan e-learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Yang berikutnya ada bidang kesehatan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Salah satunya ialah sistem yang berbasis kartu cerdas atau smart card. Sistem ini dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Karena dalam kartu tersebut, para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Contoh lainnya ialah digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Yang berikutnya ada bidang perbankan. Dalam dunia perbankan, contoh penerapan teknologi informasi adalah telah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Bahkan penarikan uang, pengecekan saldo, hingga transfer antar bank melalui mesin ATM juga merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Yang berikutnya ada bidang bisnis. Dalam dunia bisnis yang sangat erat kaitannya dengan transaksi jual beli, pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan pula untuk sarana perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. Nah, e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan,
pemasaran barang, jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Nah, W atau jaringan komputer lainnya, e-dagang dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, yang berikutnya ada bidang pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government, membuat masyarakat semakin mudah dan mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengolahan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Yang berikutnya ada perusahaan. Penerapan teknologi informasi telah banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap perilaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau IRP. Nah, IRP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa contoh teknologi informasi. Yang pertama ada sistem pengiriman SMS atau short message service. Alatnya adalah handphone, medianya berupa udara atau wireless, data informasinya berupa teks. Yang berikutnya ada pengiriman MMS, multimedia service. Nah, alatnya adalah handphone, medianya berupa udara atau wireless, data informasinya berupa teks atau gambar. Nah, pengiriman email, alatnya adalah komputer, handphone, PDA atau personal data assistant, medianya adalah udara atau wireless atau kabel. Nah, data informasinya berupa teks. Yang berikutnya ada akses Facebook, alatnya adalah handphone, komputer, dan PDA. Medianya berupa wireless dan kabel. Data informasinya berupa teks, gambar, dan video. Aplikasi SIM akademik, alatnya berupa komputer, medianya berupa wireless atau kabel. Data informasinya berupa teks. Nah, yang berikutnya saling bertukar file lagu menggunakan handphone melalui Bluetooth. Nah, yang berikutnya kita akan membahas pengenalan komputer hardware, software, dan brainware. Nah, di sini definisi komputer yaitu peralatan atau device yang bekerja di bawah kontrol program yang tersimpan secara otomatis menerima, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan tersebut. Nah, di sini ada aspek komputerisasi, ada dua. Yang pertama yaitu aspek teknis, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang kedua ada aspek non-teknis, yaitu dukungan manajemen dan disiplin baru. Nah, di sini ada klasifikasi komputer. Yang pertama berdasarkan jenis data yang diolah. Yang pertama ada komputer analog. Keluaran dari komputer jenis ini adalah dalam bentuk dial atau grafik. Contohnya, besaran arus listrik. Keuntungan dari komputer analog adalah dapat langsung memproses data dalam besaran fisik tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu. Dan kerugiannya adalah komputer jenis ini kecepatannya sangat lambat. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk gambarnya. Yang berikutnya ada komputer digital. Komputer digital digunakan untuk pemroses diskrit data atau bilangan atau angka yang terputus-putus dan akan mengenali data sebagai sinyal diskrit dari tinggi rendahnya tegangan listrik. Keluaran dari komputer jenis ini bisa dalam bentuk angka, huruf, grafik, atau gambar. Komputer jenis ini sangat cocok untuk aplikasi bisnis karena dapat menyimpan data, proses data lebih cepat, dan dapat melakukan perhitungan dengan logika. Di sini bisa teman-teman lihat untuk gambarnya. Berikutnya ada komputer hybrid. Komputer hybrid adalah kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital, sehingga komputer jenis ini dapat melakukan pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Komputer hybrid lebih cepat lagi dibandingkan komputer jenis digital lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk gambar komputernya. Yang berikutnya ada klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah atau kegunaannya. Nah, yang pertama ada special purpose komputer. Komputer jenis ini hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja.
Sehingga hanya program tertentu saja yang dimasukkan dalam komputer ini, misalnya komputer perbankan dan komputer yang digunakan pada kilang minyak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambar untuk contohnya. Nah, yang berikutnya ada general purpose komputer. Komputer jenis ini dapat menyelesaikan bermacam-macam masalah. Komputer yang termasuk dalam jenis ini adalah komputer digital dan analog. Namun yang umum adalah komputer digital, misalnya komputer untuk pendidikan dan komputer untuk bisnis. Ya, berikutnya berdasarkan ukuran fisik komputer. Nah, di sini yang pertama ada small scale komputer, disebut small scale mainframe komputer, kapasitas memorinya antara 64 KB sampai dengan 8 MB. Dapat menangani puluhan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Yang berikutnya ada medium scale komputer, disebut medium scale mainframe komputer, kapasitas memorinya antara 512 KB sampai dengan 8 MB. Dapat menangani ratusan terminal komputer yang terpisah dari pusat komputer. Yang berikutnya ada large scale komputer, disebut large scale mainframe komputer atau mainframe komputer. Bentuknya besar, kapasitas memori antara 512 KB sampai dengan 8 MB. Kecepatan tinggi dan dapat menggunakan time sharing, yaitu pengguna komputer dapat menggunakan komputer secara serentak dalam waktu bersamaan. Ya, yang berikutnya yang keempat berdasarkan ukuran fisik komputer. Yang pertama di sini ada komputer mini, kapasitas memorinya antara 8 MB sampai dengan 128 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Bersifat multi-user, yaitu sebuah komputer mini dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Yang berikutnya ada komputer mikro, disebut sebagai personal komputer atau PC. Kapasitas memorinya 16 KB sampai dengan 1 MB, menggunakan register 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Umumnya digunakan untuk single user. Yang berikutnya kita akan membahas generasi komputer. Di sini ada generasi pertama, yaitu dari tahun 1945 sampai 1959. Ciri-cirinya menggunakan tabung hampa atau electronic vacuum tubes. Jumlah tabung hampa yang digunakan kurang lebih 18.000 tabung hampa. Yang berikutnya berat tabung hampa kurang lebih 30 ton. Banyak mengeluarkan panas, kecepatan proses masih rendah, penyimpanan data masih terbatas. Nah, di sini ada contoh komputer generasi pertama, yaitu ada Mark I, komputer pertama, Leo atau Lion Electronic Office, komputer komersial pertama yang dibuat di Inggris. Yang berikutnya ada Univac 1 atau Universal Automatic Computer. Nah, komputer komersial pertama yang dijual kepada Biro Sensus AS. Yang berikutnya ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Yang berikutnya ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang berikutnya ada EDSAC atau Electronic Delayed Strong Automatic Computer. Nah, di sini ada contoh gambar sirkuit generasi pertama komputer atau vacuum tube. Nah, di sini ada gambar komputer ENIAC 1, yang sebelah kanan ini ada komputer ENIAC 2. Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi 1, nah perusahaan komputer yang mengembangkan komputer generasi 1 adalah IBM, terkenal dengan MAC komputer seriesnya, ada Burroughs Matic Drum komputer tipe A101, ada RCA, Bisnack, dan Honeywell Datamatic. Yang berikutnya ada generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya menggunakan transistor atau disebut juga solid state device. Secara fisik makin ringan dan kecil dibandingkan generasi lainnya. Penggunaan memori atau strong semakin besar, proses lebih cepat, mulai digunakan non-line data processing, dan mulai digunakan disk strong atau penyimpanan data. Di sini ada gambar sirkuit generasi kedua komputer, yaitu transistor. Berikutnya ini ada gambar komputer generasi kedua.
Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi kedua ini ada IBM seri 1400, 7070 sampai 7090, IBM 1600, NCR atau National Cash Register seri 304, RCA model 501, dan Univac 3, dan Univac 1107, dan lain-lain. Yang berikutnya ada generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya menggunakan IC atau Integrated Circuit. IC merupakan komputer transistor yang dipadatkan dalam komponen elektronika. Ada beberapa IC, yaitu pertama ada SSI atau Small Scale Integration, terdiri atas kurang lebih 100 transistor. Yang berikutnya ada MSI atau Medium Scale Integration, 100 sampai 1000 transistor. Yang berikutnya ada LSI, Large Scale Integration, 1000 sampai 5000 transistor. Yang berikutnya ada FLSI atau Very Large Scale Integration, kurang lebih 50.000 transistor, dan SLSI Super Large Scale Integration, kurang lebih 500.000 transistor. Nah, di sini ada gambar contoh IC atau Integrated Circuit. Nah, menggunakan multi-processing dan multi-programming. Menggunakan visual display terminal, menampilkan grafik, menerima dan menampilkan suara. Menggunakan MIRC atau Magnetic Ink Character Recognition. Nah, di sini ada gambar komputer generasi ketiga. Nah, pabrik komputer yang memproduksi generasi ketiga ini ada IBM seri 360, ada ICL 1900, ada Univac 1108, Univac 9000, dan lain-lain. Nah, generasi keempat ini ada sejak tahun 1970. Ciri-cirinya menggunakan LSI yang dikembangkan menjadi VLSI. Nah, teknologi pembuatan VLSI disebut dengan MOS. Teknologi merupakan pendataan ribuan transistor ke dalam suatu chip. Chip ini disebut juga dengan CMOS atau Chip Metal Oxide Semiconductor, karena terbuat dari metal, logam, atau aluminium melalui proses oksidasi dan bersifat semikonduktor. Nah, di sini ada beberapa gambar mikroprosesor. Berikutnya. Nah, di sini ada contoh generasi keempat, IBM 370 atau komputer generasi 4 yang pertama dibuat tahun 1970. Yang berikutnya ada Intel 4004, chip mikroprosesor 1 yang dibuat Intel Corp tahun 1971. Berikutnya ada Altair, komputer mikro 1 yang dibuat MITS Corp tahun 1974. Berikutnya ada Cray 1, komputer super komersial 1, dibuat pada tahun 1975. Berikutnya ada ArchNet atau LAN atau Local Area Network pertama yang dibuat Datapoint Corporation tahun 1977. Yang berikutnya ada Apple II atau Apple II. PC pertama dibuat Apple Computer tahun 1977. Yang berikutnya ada Xerox Star atau desktop komputer 1 dan menggunakan mouse serta Windows, dibuat Xerox Corp tahun 1981. Nah, di sini ada gambar komputer generasi keempat. Next, generasi kelima dimulai itu tahun 1995. Berkembang software baru seperti Microsoft Windows, OS/2, Linux, dan lain-lain. Nah, komputer mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dalam AI ini dikembangkan sistem pakar atau expert system, robot, dan sebagainya. Nah, ada ICOT atau Institute for New Computer Technology di Jepang mengembangkan komputer yang dapat berbicara dengan manusia, mendiagnosa masalah, hemat energi, dan sebagainya. Nah, contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey
HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, di sini ada gambar untuk komputer generasi kelima. Berikutnya masuk ke generasi keenam. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Nah, robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan, sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Nah, ahli-ahli sains komputer seperti sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Nah, komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Nah, kemungkinan komputer masa depan, di sini ada gambarnya. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi bisa berkomunikasi langsung dengan manusia. Dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Yang berikutnya yang terakhir adalah generasi ke-7, prosesor AMD, utama yang sangat menggemparkan Athlon. K7 diperkenalkan pada Agustus 1999. Nah, tanggapan Intel, nama Sandy Foster, tidak dapat diharapkan lagi hingga akhir tahun 2000. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif. Dan seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Nah, di sini ada gambarnya untuk generasi ke-7. Nah, seperti model pada Pentium 2 yang rancangan sepenuhnya milik AMD, soket tersebut disebut slot A. Nah, kecepatan clock itu mencapai 600 MHz, merupakan versi pertama. CSL2 mencapai 8 MB, CSL1 128.000 kilobyte, berisi 22 juta transistor. Pentium 3 hanya 9,3 juta transistor. Bus jenis bus sistem yang benar-benar baru, yang pada versi pertama akan bekerja pada 200 MHz. Kecepatan RAM 200 MHz merupakan 2 kali lebih cepat dari semua CPU Intel yang ada. Nah, di sini ada pengertian hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware, yaitu mendeskripsikan sebuah elemen elektronik dan mekanik dari komputer bersama dengan peralatan yang digunakan komputer. Contohnya keyboard, CPU, hard disk, dan lain-lain. Yang berikutnya ada pengertian software, yaitu komponen dalam data processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Contohnya seperti MS Windows, MS Excel, dan lain-lain. Berikutnya ada brainware, yaitu orang yang bekerja dalam instansi komputer dan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Contohnya seperti analisis sistem, programmer, dan lain-lain. Baik, untuk pertemuan pertama, untuk materinya sudah selesai. Semoga materi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila banyak kesalahan tutur kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.